Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawahyuni dengan NIM 185. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis saham BMRI dan saham BEST beserta penjelasan tentang obligasi korporasi untuk memenuhi tugas UAS manajemen portofolio dan investasi yang diampu oleh Bapak Anang Haris Firmansyah MPD. Saham BMRI. PT Saham Bank Mandiri Tbk BMRI merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat menarik di pasar modal Indonesia. Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, laba bersih, dan kapitalisasi pasar. Didirikan pada tahun 1998 sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan pemerintah. Bank Mandiri telah memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Saham BMRI memiliki karakteristik yang menarik bagi investor yang mencari kombinasi antara pertumbuhan nilai investasi dan dividen yang stabil. Bank Mandiri sebagai perusahaan publik secara rutin merilis laporan keuangan dan laporan tahunan yang memberikan gambaran mendalam tentang kinerja keuangan dan proyeksi pertumbuhan. Investor dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang potensi investasi saham BMRI dengan memahami berbagai faktor-faktor seperti laba bersih, rasio keuangan, dan strategi manajemen. Profil pada saham BMRI. Saham BMRI tercatat dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI dan menjadi salah satu pilihan favorit bagi investor di pasar saham domestik. Bank Mandiri fokus pada layanan perbankan konvensional dan syariah, memberikan dukungan finansial kepada berbagai sektor ekonomi. Profil saham BMRI mencerminkan kestabilan dan pertumbuhan yang konsisten dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor jangka panjang. Profil saham BMRI mencakup jaringan layanan yang luas, melibatkan ribuan cabang dan ATM di seluruh Indonesia. Ada dua pendekatan dalam penilaian saham, yaitu dengan menggunakan analisa fundamental dan analisa teknikal. Di sini saya akan menggunakan analisa fundamental. Analisa fundamental adalah suatu pendekatan dalam menilai saham berdasarkan faktor-faktor fundamental pada perusahaan. Dalam konteks saham BMRI, analisa fundamental melibatkan evaluasi mendalam terhadap keuangan Bank Mandiri atau BMRI. Beberapa indikator yang biasanya diperhatikan meliputi laba bersih, pendapatan operasional, rasio keuangan, dan manajemen risiko. Laba bersih menjadi fokus utama sebab hal ini mencerminkan profitabilitas pada perusahaan. Rasio keuangan seperti price to earning atau P atau E dan debt to equity memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan jangka panjang dan tingkat hutang perusahaan. Saham BMRI akan melibatkan pemahaman terhadap laporan keuangan tahunan Bank Mandiri seperti pada laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Investor juga perlu memperhatikan rilis berita ekonomi dan kebijakan moneter yang dapat berdampak pada kinerja keuangan Bank BMRI. Berikut data analisis pada saham BMRI. Yang pertama, net profit. Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Perusahaan yang mencetak laba positif secara konsisten selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan keberhasilan dan kemampuan mereka dalam menjalankan kegiatan operasional mereka. Untuk menjamin kinerja keuangan yang positif dan konsisten, perusahaan harus memastikan kebijakan manajemen yang tepat, seperti pengambilan keputusan yang strategis. Dan yang kedua yaitu rasio hutang. DER atau Debt to Equity Ratio adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan modalnya.
Jika DER debt to equity kurang dari 1, seperti 0,57 kali modal, maka artinya perusahaan memiliki lebih banyak modal sendiri daripada hutang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur keuangan yang stabil serta mampu mengelola risiko keuangan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu cash ratio. Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek atau dalam konteks rasio keuangan memiliki cash ratio yang lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Cash ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar dan memiliki cash ratio yang lebih besar dari 1 menandakan likuiditas yang bagus dan menunjukkan bahwa aset lancar tidak dioptimalkan dengan efisien oleh manajemen perusahaan. Dan yang keempat yaitu net profit margin. Profitabilitas baik NPM lebih dari 10%, 44,10%. Profitabilitas yang baik menunjukkan oleh net profit margin atau NPM yang lebih dari 10%, misalnya 44-10%. NPM mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualannya. Dengan NPM sebesar 44-10% ini mendapatkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi dari setiap penjualan yang dilakukannya. Hal ini mencerminkan operasional tersebut baik dan manajemen keuangan baik serta menjadi indikasi daya tarik investor bagi investor. Yang kelima yaitu price to book value. Under value PBF lebih rendah dari valuasi perusahaan 0,00. Price to book value adalah rasio yang membandingkan harga pasar suatu saham dengan nilai buku per sahamnya. Jika PBF lebih rendah dari 1, itu menunjukkan bahwa harga saham saat ini lebih murah dari nilai bukunya, sehingga saham tersebut dianggap under value. Saham under value dapat menjadi peluang investasi, tetapi bukan berarti wajib dibeli. Untuk memastikan bahwa saham under value yang dibeli memiliki fundamental yang kuat, kinerja baik, dan masih memiliki potensi untuk kembali ke harga normal atau bahkan melampauinya. Dan yang keenam yaitu tier saham. Saham tier 3 dengan market cap kecil di bawah 1T mengindikasikan saham yang termasuk dalam kategori triliuner atau small cap dengan kapitalisasi pasar yang relatif kecil. Kapitalisasi pasar market cap adalah nilai total pasar sebuah perusahaan dan dihitung dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan harga saham per lembar. Saham dengan kapitalisasi pasar di bawah 1 triliun rupiah termasuk dalam kategori kecil. Dan yang ketujuh yaitu return on equity. ROE, return on equity, kurang dari 15% atau 5,68% menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi perusahaan relatif rendah. ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Angka ROE di bawah 15% menandakan bahwa perusahaan mungkin tidak efisien dalam memanfaatkan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat menjadi timbangan bagi investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan potensi investasi. Perlu diketahui bahwa standar ROE yang dianggap baik atau buruk dapat bervariasi tergantung pada industri dan kondisi pasar tertentu. Dan yang ke-8 yaitu pivot intrinsic value. Under value harga saham di atas harga wajar 0. Saham value adalah saham yang harga pasar di atas harga wajar saham. Hal ini menunjukkan bahwa investor mungkin telah menghargai saham tersebut dengan harga yang tinggi, yang mungkin tidak mencerminkan nilai intrinsik yang benar dari saham tersebut. Sebagai investor, perlu mengevaluasi kinerja perusahaan pada potensi pertumbuhan sebelum saham yang value.
Dan yang kesembilan yaitu earning per share. Perusahaan belum mencetak IPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Perusahaan tidak menghasilkan laba bersih per saham atau IPS yang positif selama 3 tahun berturut-turut. IPS tersendiri adalah rasio yang mengukur laba bersih per saham yang dimiliki oleh perusahaan. IPS yang positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba dan dapat membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Jika perusahaan tidak mencetak IPS positif selama 3 tahun berturut-turut, ini dapat menjadi pertanda bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba tersebut dan tidak menarik bagi seorang investor. Berikut analisis profil saham yang kedua, yaitu saham BEST PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk ialah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Didirikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1989. Perusahaan berasal dari Indonesia ini terkenal di industri kelas dunia. Perusahaan semakin dikenal akan reputasinya sebagai pusat riset, inovasi, serta manufaktur mutakhir di kalangan perusahaan domestik dan internasional yang terkemuka. Berbagai lahan di kawasan industri siap untuk dikelola oleh perusahaan terkemuka dengan didukung infrastruktur lengkap, fasilitas lainnya. Bekasi Fajar Industrial Estate juga menyediakan sekaligus memelihara infrastruktur penunjang agar memenuhi standar internasional. Saham BEST juga menjunjung integritas secara proaktif dan kolaboratif. Kegiatan usahanya didukung dengan kantor pusat yang berada di kawasan industri MM2100 Jalan Sumatera Cikarang Barat, Bekasi 17520 dengan kantor perwakilan di Wisma Agro Manunggal lantai 10 Jalan Jenderal Gatot Subroto 22 Jakarta Selatan, Indonesia. Berikut analisa keuangan fundamental dari saham BEST, yaitu yang pertama net profit. Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Perusahaan yang mencetak laba positif secara konsisten selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan keberhasilan dan kemampuan mereka dalam menjalankan kegiatan operasional mereka. Untuk menjamin kinerja keuangan yang positif dan konsisten, perusahaan harus memastikan kebijakan manajemen yang tepat. Dan yang kedua yaitu rasio hutang. DER atau debt to equity, rasio hutang kurang dari 1,033 dikalikan dengan modal. Rasio hutang DER kurang dari 1,033 kali modal menunjukkan bahwa perusahaan didanai lebih banyak oleh ekuitas daripada utang. Perusahaan memiliki tingkat utang yang relatif rendah dibandingkan dengan modal yang ditanamkan oleh pemiliknya, yang dapat dianggap sebagai indikasi positif terkait struktur keuangan perusahaan. Rasio hutang yang rendah seringkali dianggap sebagai tanda keuangan yang stabil karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang terkelola dengan baik dan lebih sedikit kewajiban pembayaran bunganya. Dan yang ketiga yaitu price to book value. Under value PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan 0,00. Saham dengan price to book value PBF lebih rendah dari 1 menunjukkan bahwa harga saham tersebut lebih murah dibandingkan dengan nilai bukunya karena saham tersebut mungkin memiliki fundamental yang kuat, berkinerja baik dan masih memiliki potensi tinggi untuk kembali ke harga normal atau bahkan melampauinya.
Dan yang keempat yaitu thrift saham, saham thrift ketiga dengan market cap kecil di bawah 1T, yaitu menunjukkan bahwa saham tersebut berasal dari kelompok perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang relatif kecil. Saham ini umumnya memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi juga rentan terhadap fluktuasi pasar dan likuiditas yang lebih rendah. Dan yang kelima yaitu net profit. Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghasilkan laba bersih per saham (EPS) yang positif selama 3 tahun berturut-turut. EPS adalah rasio yang mengukur laba bersih per saham yang dimiliki oleh perusahaan. EPS yang positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba dan dapat membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Jika perusahaan tidak mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut, dapat menjadi tanda bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba dan mungkin tidak menarik bagi seorang investor. Dan yang keenam yaitu net profit margin, profitabilitas kurang baik, NPM kurang dari 10%, 27,88%, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan yang diperoleh. Net profit margin mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah pendapatan yang diperoleh. NPM yang negatif atau kurang dari 10% menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian atau laba yang sangat kecil dari pendapatan yang diperoleh. Dan yang ketujuh yaitu return on equity, profitabilitas kurang baik, ROE kurang dari 15%, negatif 0,62%, yaitu profitabilitas kurang baik, ROE kurang dari 15%, negatif 0,62%, mengidentifikasikan bahwa ROE perusahaan berada di level negatif yaitu sebesar negatif 0,62%. ROE mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan dari ekuitas dan investasikan oleh pemegang saham. ROE yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dan tidak mampu menghasilkan keuntungan dari ekuitas yang dimiliki. Dan yang kedelapan yaitu Buffett intrinsic value over value, harga saham di atas harga wajar, yaitu mencerminkan bahwa investor mungkin telah menghargai saham tersebut dengan harga yang tinggi, yang mungkin tidak mencerminkan nilai intrinsik yang benar-benar dari saham tersebut dan mungkin tidak mampu menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan nilai intrinsik. Dan yang kesembilan yaitu earning per share, perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghasilkan laba bersih per saham EPS yang positif selama 3 tahun berturut-turut. EPS adalah rasio yang mengukur laba bersih per saham yang dimiliki oleh perusahaan. EPS yang positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba dan dapat membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Hal ini menjadi pertimbangan bagi seorang investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Berikut saya akan menjelaskan tentang obligasi korporasi. Obligasi korporasi atau suku korporasi merupakan instrumen keuangan yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan pembiayaan korporasi. Sukuk berasal dari kata bahasa Arab yang berarti sertifikat atau surat utang. Ini adalah instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau entitas bisnis untuk mendapatkan pembiayaan dari pasar modal sambil tetap mematuhi hukum dan prinsip-prinsip yang ada dalam syariah. Salah satu karakteristik utama suku korporasi adalah bahwa mereka mematuhi prinsip syariah.
yang melibatkan larangan terhadap bunga atau riba dan kegiatan usaha yang tidak etis atau tidak baik. Dalam konteks suku korporasi, prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam struktur keuangan yang adil dan transparan. Suku diarahkan untuk menciptakan pembiayaan yang sah dan adil, di mana pemegang suku tidak hanya mendapatkan imbal hasil tetapi juga berbagai risiko dan keuntungan bersama dengan penerbit obligasi. Penting untuk dicatat bahwa obligasi korporasi bukan hanya instrumen finansial tetapi juga representasi dari kepemilikan aset atau proyek nyata. Oleh karena itu, bahwa keberhasilan obligasi tidak hanya tergantung pada keberhasilan perusahaan dalam membayar imbal hasil, tetapi juga pada kinerja proyek atau aset yang mendasari suku.